Oke, jadi saya ulang lagi. Ini adalah apa namanya graf dua arah ya, graf dua arah di mana SFO ini nyambung ke Lex. Lex juga harus nyambung ke SFO. Nah, di fungsi at h ini kita lihat manggil fungsi di sini kan, at x kan. Nah, this ini yang manggil. Yang manggil siapa? Oh, ini SFO. Berarti SFO, H-nya itu masuk ke V. V-nya siapa? V-nya Lex. SFO masuk ke Lex ya. Terus kemudian bobotnya ditambah. V masuk ke VH. V itu V Lex ini kan. Lex masuk ke SFO ya. Jadi itu nyambungkan dua arah. Bis itu vertex yang ini disambungkan ke yang vertex di sini dengan bobot ini, makanya dikasih H-nya ini, kemudian bobotnya ini. Kemudian yang vertex ini disambungkan ke vertex yang di sini kan, vertex ini kan. Nah, berarti V at H at this ya, dengan bobot sama angka. Ya, jadi dua arahnya di situ. Ya. Tanpa harus menjalankan contoh itu sebenarnya bisa. Ini maksudnya gini Pak, ini yang V ini disambungkan ke H yang di sini sambungkan ke V dengan angka. Ini sebaliknya, nyambung sebaliknya. Oke, itu ya. Jadi ini konsep dasarnya harus paham. Nyambung-nyambungkan vertex, edge, dan sebagainya. Sama seperti nyambungkan left, right itu ya. Tree. Ya. Oke, ini struktur data rekursif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak macet ya sekitar 45 menit. Tapi kalau agak macet bisa 1 jam. Oke, sampai sini. Terima kasih Pak Warek, ini suaranya sudah clear ya. Nah, kalau cukup saya masuk ke tree sedikit ya. Jadi ke tree. Traverse ya. Jadi hari ini saya akan mengajari bagaimana kita membaca tree atau graph atau sejenisnya ya. Biasanya kita sebut menjadi traverse. Traverse itu mengikuti alurnya tree itu ya. Kalau linear kan gampang, struktur data linear ya. Linked list itu struktur data rekursif tapi linear. Nah, sementara tree graph itu struktur data yang rekursif juga tapi non linear ya, karena gambarnya kan nggak lurus gitu kan. Bisa cabang-cabang ya. Bisa cabang-cabang. Kalau tree cabang-cabangnya masih lurus ke bawah tapi sudah bercabang. Sementara graph sudah tidak ada lurus-lurusnya ya, sudah gambarnya kayak datar gitu kan, kayak datar gitu. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Yusuf itu left-nya Andi, Andi parent-nya Yusuf, Yusuf right-nya Ryan, Ryan parent-nya Yusuf. Jadi kan gambarnya gini. Saya buka pen dulu. Oke. Nah kan gini, ini Yusuf kan. Left-nya Andi. Right-nya Ryan. Andi left-nya Adam. Andi right-nya Siti. Terima kasih Pak. Oke. Nah ya. Jadi Yusuf kalau mau ke Andi kan ngakses left kan. Left Andi kalau mau ke Adam ngakses left. Kalau mau ke Siti ngakses right. Ya, tinggal left right. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tampilkan semua yang ada di sini. Ya. Kita mau tampilkan semua yang ada di sini. Tergantung kita nampilkannya sekarang gimana ya, urutannya seperti apa. Misalnya saya mau tampilkan ini dulu Pak, Yusuf dulu. Yusuf. Nah. Ini ada cara-cara traverse tree ya. Terus saya mau ke kiri dulu Pak. Nah, ke kiri dulu. Saya tampilkan lagi Andi. Saya mau ke kiri lagi. Adam. Kiri kosong kan? Ke kanan sekarang Siti. Kosong. Naik lagi kan? Ini siapa nih? Ryan. Nah, ini yang paling sering ya. Jadi kayak ini subbabnya, ini subbab dari sini, subbab sini, ini subbab.
Bisa gini. Atau saya ke kiri dulu, saya tampilkan yang paling kecil dulu, Adam dulu bisa. Ini biasa untuk sorting ya, yang kita kemarin main huruf kecil left, huruf besar right, itu bisa untuk sorting. Adam, terus Adam kan kiri dulu ya, habis itu kita masukkan ke sini. Siapa ini? Ini Andi. Terus right ada Siti. Terus Yusuf. Terus Rayat. Nah, ini gini juga bisa. Tergantung kita mau nampilkannya seperti apa, ya. Biasanya kalau untuk sorting yang kiri kanan kemarin, kalau lebih kecil kiri, lebih besar kanan itu loh yang sempat kita bahas. Itu nampilkannya gini. Jadi kiri dulu, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Ini contoh. Nah, sekarang kita coba codingnya ya. Kita misalnya yang ini dulu. Oke. Kita harus paham alurnya dulu ya. Jadi alurnya kan kita tampilkan dulu. Nah, ini kan saya print dulu kan, saya print. Setelah saya print, saya ke kiri. Nah, saya ke kiri. Ke kiri saya print lagi kan. Terus kalau kiri masih ada, saya ke kiri lagi. Nah, kalau misalnya kiri sudah nggak ada, di 0 kan, berarti sudah. Saya naik lagi ke kanan. Ya, ke kanan Siti. Oke. Sekarang kita coding. Ini kira-kira pakai apa nih? Perulangannya pakai apa? Kan sebenarnya tinggal print kiri kanan. Kan tinggal gini. Kira-kira pakai apa nih? Kita ngodingnya nih. Yang punya bayangan nggak? Pakai while, Pak. Pakai while, perulangan ya. While print kiri kanan. Oke. Ada yang lain? Rekursif, Pak. Rekursif ya. Ini pakai while agak sulit ya. Kenapa? Karena saat balik ke kanan dia harus naik lagi kan. Sementara rekursif akan kembali ke fungsi yang atas ya. Itu yang kalau kita sudah paham rekursif itu kalau lihat kayak gini itu ini rekursif ini ya. Karena dia saat sudah turun, misalnya kita punya tree panjang ke bawah ya, sudah turun, dia mau balik ke atas itu kan sulit. Kalau while kan linear, while itu linear ya. Jadi kayak iterasi menurun gini kan bisa ya. Saat dia balik ke atas harus ke parent lagi kan. Saya harus ngakses parent yang ini untuk naikkan ke atas. Tapi kalau misalnya kita pakai rekursif, kita tidak perlu naik ke atas. Coba kita lihat ya. Rekursif syaratnya harus ada fungsinya. Reverse misalnya. Tree. Kira-kira parameternya apa di sini? Ini hasil yang kemarin, Pak. Masih ada beberapa kalau kita traverse tree apa sih? Kita mau ngapain sih? Mengunjungi ininya kan? Ini apa namanya ini? Node tree. Ya. Kita pakai node apa sih ini? Node tree ya, node tree. Ya. Node. Tinggal kita visit, print dulu, print. Node apa? Node variabelnya node ya. Apa yang di print? Yang di print apa? Pilihannya ini sudah keluar nih. Yang di print apa? Yang di print? Yang di print yang di dalamnya ini tuh apa sih? Yang di dalamnya itu apa? Yang di print apa yang di print? Nama, Pak. Nama ya, benar. Oke. Kita print nama, terus kita ke left, kita ke right. Kan tinggal node left, node right kan? Syarat rekursif itu harus ada apa sih? Ada 2 state di dalam rekursif. Apa itu? Apa? Di rekursif itu ada 2 state, itu apa itu? Jadi ada rekursifnya itu sendiri, sama ada yang bukan rekursif ya. Karena kalau rekursif semua,
dia akan muter terus, ya, dia akan muter terus. Kira-kira dia akan berhenti jalan ke bawah itu saat apa? Dia akan berhenti belok kiri itu saat apa? Ini ke kiri kan? Masih ya. Ini ke kiri kan? Nah, ini ke kiri enggak? Enggak, Pak. Nah, jadi dia akan berhenti ke kiri saat Ada stop condition. nah, stop condition. Stop conditionnya saat apa ini berarti? Kenapa kok kita berhenti di sini? 0. Karena 0 ya. Berarti kalau kirinya 0, if not dot left. Nah, maka berhenti kan? Berhenti nggak usah dikasih apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini nggak misalnya kita cuma return gini tuh kan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak 0, berarti kan kita balik aja ya. Tidak sama dengan 0, maka dia akan traverse. Traverse kemana? Ke left. Ke left ya, node dot left. Oke, ini apa nih error? Salah. Nah, gini. Jadi dia akan ke kiri terus. Ya. Setelah kiri selesai, dia akan ke kanan. Sama kan? If maka akan ke right. Oke. Maka dia akan ngeprint dulu. Setelah ngeprint dia ke kiri. Nah, ke kiri kan traverse lagi. Dia akan panggil ini lagi kan? Nama lagi kan? Nama, terus habis itu dia ke kiri lagi kalau masih ada. Kan Yusuf kan? Adam. Andi. Terus ke kiri lagi kan? Masuk ke Adam. Begitu Adam sudah 0, dia akan ngelanjut ke sini. Nah, ngelanjut tapi yang posisi vertex di sini. Nah, maka akan ke kanan, ke Siti. Nah, Siti baru naik lagi, baru ke Ryan. Coba kita run. Coba kita run ya. Belum kita panggil ya, belum kita panggil. Jadi kita traverse-nya itu dari atas. Dari siapa berarti traverse-nya? Yusuf. Yusuf. Oke, benar. Salah. Itunya kecil. Nah. Yusuf, Andi, Adam, Siti, Ryan. Yusuf, Andi, Adam, Siti, Ryan. Oke, benar kan? Sama. Jadi gitu cara traverse. Ya kita bagaimana kita ke left, kita ke right. Ya tinggal mainkan di sini. Dan biasanya pakai rekursif. Ya biasanya pakai rekursif. Ya. Saat kita mau nampilkan gini, gimana berarti? Nih. Yang ini coba. Berarti kita gimana algoritmanya tadi? Akan dulu dia kita ke kiri dulu sampai 0 baru print. Terus baru naik ke kanan. Berarti gimana? Mana yang dirubah di sini? Gimana? Kan ke kiri dulu. Berarti apa dulu? Berarti apa dulu? Ke kiri dulu tuh berarti yang mana nih yang duluan? Yang sebelah mana? Bingung. Ini kan saya kiri dulu toh. Untuk ngeprint Adam kan saya kiri dulu. Begitu kirinya habis baru saya print. Baru saya ngeprint note itu. Berarti gimana nih? Code-nya dirubah di mana ini? Di mana? Halo? Ke kiri apa sih tadi? Code-nya yang mana? Ke kiri yang mana code-nya tadi? Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, ya. Pak. Nah, gimana? Yang ke kiri yang mana? Andi, Pak. Ya, Andi, bener. Enggak, yang di code-nya kira-kira gimana nih? Mana yang duluan? Kalau saya mau ke kiri dulu, baru ngeprint.
Ke kiri mana ke kiri? Yang 151 itu, Pak. Nah, ini dulu kan. Nih. Oke. Nah, gini. Coba kita run. Oh, kan Adam, Andi, Siti, Yusuf, Raya. Ya, jadi kita tinggal mainkan di sininya aja. Ya, mainkan di sininya aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Oke. Origin koneksi error. Ya Pak, silakan Pak. Oke. Ini ya untuk traverse day ya. Bentar. Saya wait bentar ya.
Ya, jadi gitu ya untuk yang Traverse Tree ya. Saya share di buku dulu. Oke, sebenarnya Traverse itu sama aja ya. Nah, ini ada sorting sebenarnya. Ini ada dari traversalnya. Tadi itu tinggal kiri, kanan atau apa. Sama seperti kalau kita, Pak, kalau anaknya banyak gimana, Pak? Kalau yang apa namanya banyak ininya, rilis. Sebenarnya sama aja, tinggal kita akses dulu semua rilis, terus kita print ya, bisa. Jadi contoh, kita coding aja. Traverse tree, yang ini Traverse general tree. Oke, misal gini. Nah, ini saya pakai yang general tree ya. Bisa komen dulu. Oke, general tree. Nah, ini misalnya. Oke. Ini kan ada child-nya banyak kan? Child-nya banyak ya, child-nya banyak. Berarti sebenarnya sama di sini. Nah, ini berarti ini baru saya pakai for karena di sini ada coba kita lihat. Nah, ini kan ada ini. Nah, ini baru pakai for. Nah, dia akan berhenti saat count-nya itu 0 atau length-nya ya, length-nya. Nah, is empty, ada is empty. Is empty. Sorry. Nah, ini. Kalau dia nggak kosong, maka dia akan men-traverse kan for child. Nah, jika is empty nggak bisa nih. Oh, ya, child. Nah, maka dia akan ke traverse.
Oke. Jadi sama ya. Akan traverse terus dia akan print nama ini nggak usah nih berarti. Oke. Nah ini cuma bisanya ngeprintnya duluan atau di depan, tinggal dibuka sini. Nah, atau di sini tergantung ya. Kalau ini dia masuk ke anaknya dulu baru ngeprint ya. Kalau ini ngeprint dulu baru masuk ke anaknya. Nah misalnya ini. Coba kita run. Tapi ini cuma sedikit ya. General trade. Nah, langsung keluar ya. Jadi dia akan ngeprint Yusuf dulu, baru ke anak-anaknya, ya anak-anaknya. Jadi sebenarnya tinggal mainkan ke left, right, kemudian child dan sebagainya. Ya, itu berlaku graph dan lain-lain. Oke. Mungkin itu ya. Jadi saya ternyata nggak bisa lama. Ini ada meeting ya. Jadi kayaknya saya cukupkan. Untuk minggu depan kita persiapan UAS ya. Nanti saya share juga beberapa materi di sales ya. Insya Allah habis ini. Kemudian materinya apa? Materinya terkait dengan dari rekursi, function rekursi, sampai yang graph tree dan link list ya. Jadi itu yang akan di UAS-kan. Jadi minggu depan kalau bisa bawa laptop. Nanti coba saya pinjamkan lab. Jadi siapa tahu yang mau pakai di laboratorium. Jadi kuliahnya sama jam 7.45 untuk yang kelas A hari Senin, luring ya. Untuk yang kelas B Rabu 7.45 ya. Kita temu UAS. Mungkin itu untuk absen saya chat lagi ya di grup atau nanti tanya temennya yang belum absen kodenya itu ya. Oke. Jadi mungkin itu untuk hari ini. Mohon maaf nggak bisa terlalu lama ya karena pas ada rapat juga ternyata. Jadi saya akhiri dulu ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Nanti saya share materinya di sale ya di YouTube sama yang kemarin kayaknya belum. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CM semua ya.